pertumbuhan turun kembali ke tingkat tahun 1990. Pakar mengatakan ekonomi China kehilangan momentum. Pada tanggal 17 Januari Biro Statistik China merilis data ekonomi yang mengungkapkan bahwa China hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2023, angka yang sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali saat pandemi. Angka ini mengingatkan kita pada tingkat pertumbuhan ekonomi di awal tahun 1990-an, yang secara historis mengikuti reformasi ekonomi dan keterbukaan China, dengan tingkat pertumbuhan PDB di bawah 5% yang tercatat hanya pada tahun 1989 dan 1990, suatu periode yang ditandai dengan sanksi komprehensif Barat setelah insiden pembantaian lapangan Tiananmen, yang menyebabkan tingkat pertumbuhan sebesar masing-masing 2,6% dan 2,4%. Sebelum tahun 1991, pertumbuhan PDB China tidak stabil, sangat dipengaruhi oleh rencana nasional dan peristiwa politik. Namun, hingga sebelum tahun 2012, hampir setiap tahun tingkat pertumbuhan PDB China berada di kisaran 10%. Sejak kepemimpinan Xi Jinping dimulai pada tahun 2012, terdapat penurunan ekonomi yang nyata dan stabil. Saat ini tiga pilar pertumbuhan ekonomi China yakni, ekspor, investasi asing dan konsumsi, melemah. Ekonom Taiwan, Wu Jialong mengaitkan perlambatan ekonomi dengan beberapa faktor, yaitu, kepergian pesanan asing dari China, hilangnya lapangan kerja yang signifikan di sektor ekspor dan manufaktur, yang tidak dapat dikompensasi oleh permintaan domestik. Sementara itu, asisten peneliti Wang Guochen menekankan dampak perang dagang AS-China yang dimulai pada tahun 2018, serta meningkatnya biaya tenaga kerja di China daratan, yang menyebabkan penurunan besar dalam ekspor. Data Bea Cukai China mengungkapkan laporan tahunan pertama penurunan ekspor sejak tahun 2016, dengan penurunan sebesar 4,6% pada tahun 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 7% pada tahun 2022. Guochen juga menunjukkan dampak buruk terhadap investasi asing akibat Undang-Undang Anti-Spionase dan Undang-Undang Keamanan Nasional China. Perdana Menteri China, Li Qiang baru-baru ini mendesak investasi bisnis selama masa krisis, dalam forum Davos. Namun itu tidak mempengaruhi pasar secara positif. Pada tanggal 17 Januari modal asing menjual bersih sebesar 13,05 miliar yuan, sebuah penjualan bersih satu hari tertinggi sejak Oktober tahun 2022. Penurunan investasi swasta terkait dengan intervensi pemerintah dalam tindakan terhadap platform online, telah mendorong China daratan untuk sangat bergantung pada badan usaha milik negara yang terikat dengan utang pemerintah, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Meskipun pemerintah China menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, Wang Guochen mencatat bahwa konsumsi telah mengalami penurunan jangka panjang sejak tahun 2014. Pandemi juga telah berdampak buruk pada perekonomian, menyebabkan berkurangnya pendapatan secara signifikan di berbagai industri, yang menyebabkan peningkatan pengangguran serta terbatasnya kapasitas belanja konsumen. Pada dasarnya kontraksi yang signifikan dalam konsumsi, investasi dan ekspor, menunjukkan perlambatan ekonomi yang tidak dapat dihindari bagi China. Wu Jialong berkomentar lebih lanjut tentang tidak dapat diandalkannya berbagai indikator ekonomi di China, mulai dari pertumbuhan PDB hingga tingkat pengangguran, membuat semakin sulit bagi dunia usaha untuk beroperasi di negara tersebut. Sementara para pejabat tidak mampu memberikan solusi yang efektif. Dia menyarankan bahwa gambaran ekonomi yang realistis dapat diukur dengan mengamati perilaku konsumen di pasar, departemen store dan restoran, daripada mengandalkan statistik resmi dari Biro Statistik. Partai Komunis China juga melaporkan peningkatan nominal sebesar 6,3% pada pendapatan per kapita nasional tahun lalu, dengan rata-rata 3.268 yuan per bulan. Namun median pendapatan per kapita meningkat sebesar 5,3% dengan rata-rata 2.753 yuan per bulan, yang menunjukkan kesenjangan kekayaan yang semakin besar. Guochen juga mencatat bahwa China sedang menghadapi jebakan likuiditas dan deflasi dengan memburuknya situasi di pasar real estate dan saham, menyusutnya kekayaan dan menurunnya pendapatan. Dia memperkirakan akan terjadi lingkaran setan penurunan ekonomi, yang diperburuk oleh kendala politik serta berkurangnya investasi asing yang mengarah pada lanskap perekonomian yang semakin parah.